Mahasiswa yang kedua, yang ketiga tidak boleh menuliskan hal yang sama. Ya. Jadi harus berbeda. Oke ya. Saya mulai dengan Ageng. Oke, bacakan terus tuliskan di chat. Ya, Ageng. Baik, Prof. Pelanggan atau konsumen merupakan seseorang yang tertarik dengan sesuatu yang kita tawarkan. Oke, tuliskan di chat sekarang ya. Oke, yang singkat. Seseorang yang tertarik dengan barang yang kita tawarkan. Oke, bagus ya. Tulis dulu di chat ya. Oke, sekarang Octavian. Sebenarnya tidak jauh berbeda, Prof, dengan jawaban Mas Ageng, di mana konsumen adalah orang yang tertarik dengan harga yang ditawarkan untuk memacu adanya kepuasan dan loyalitas dari konsumen. Oke, tidak boleh sama ya jawabannya ya. Oke, jadi yang sama nanti kita berikan hadiah akhir kuliah ya. Diminta menyanyi lagu dangdut ya. Oke. Oke ya, yang nggak boleh sama ya. Oke. Jadi perhatikan yang sudah dikatakan oleh kawannya. Jadi cari terminologi ya. Ini saja simple ya. Cari 3 kata atau 5 kata ya, nggak usah panjang-panjang. Oke ya. Oke, Tapian. Oke, Ageng, jawabanmu tulis dulu supaya orang lain tahu yang udah kamu bacakan. Ya, Ageng. Baik, Prof. Oke, sekarang yang berikutnya Nabila. Bacakan dulu yang sudah ditulis. Pelanggan atau konsumen menurut saya yaitu individu yang melakukan pembelian barang atau jasa. Oke, yang membeli barang dan jasa. Oke, beda ya dengan Ageng tadi. Beda nggak? Beda atau sama? Beda, Prof. Beda, oke. Tuliskan jawabannya ya. Oke ya. Yang berikutnya jangan ada yang sama ya. Oke, tuliskan dulu Nabila. Oke, berikutnya Komala, ini nggak nampak wajahnya nih. Kemana nih? Oke, Komala. Bacakan jawabanmu apa? Konsumen adalah seseorang yang memakai produk atau jasa yang dijual. Ya. Memakai produk jasa. Oke, boleh ya. Nggak usah definisi, simple aja ya. Kalau mendengar kata konsumen atau pelanggan yang terpikir oleh kita apa gitu. Ya, Ya. memakai jasa Bisa apa? 2 kata, 3 kata. Oke ya. Komala, tuliskan jawabanmu. Oke, sekarang Siti Ismi. Ya Pak, ya Prof. Ya. Menurut saya pelanggan adalah nggak jauh beda sih, tetapi pelanggan adalah pelanggan adalah raja, di mana pelanggan itu memakai barang atau jasa dengan memperhatikan harganya agar bisa Oke, pelanggan raja. Oke, itu poinnya. Bagus ya. Beda. Tuliskan jawabanmu di chat ya. Oke, Ridwan sekarang. Jangan ada yang sama ya. Suaranya belum terdengar. Suara belum terdengar. Masih belum terdengar. Prof, saya itu coba jawab lagi, Prof. Nggak usah, nanti belakangan ya. Oke. Ridwan dulu, nanti di belakangan. Oke, apa? Suaranya belum terdengar. Suara nggak terdengar, coba diketik aja jawabannya. Ridwan. Mungkin ada problem dengan sound-nya. udah. Oke, orang yang terpengaruh boleh. Oke, bagus. Prira, ya coba Prira apa? Pak, konsumen menurut saya yaitu individu yang membeli suatu produk barang atau jasa. Sudah, oke, udah. Terkait Udah, tidak berhenti, disukai, stop. dibutuhkan, Udah, tidak tadi dibutuhkan. sudah disebutkan ya.
cari yang beda ya. Oke, ya cari yang beda. Nanti duet sama Octavian ya, lagu dangdut ya. Oke. Apra sekarang. Simple aja. Anda sebagai konsumen. Konsumen itu Apa adalah kita? Apra apa? konsumen itu adalah individu yang mengkonsumsi. Suaranya nggak terdengar. Mendengar, Pak. Berdesing. Konsumen itu adalah orang yang mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Sudah tadi yang mengkonsumsi ya. Yang memakai. Oke, cari yang lain lagi ya. Coba, oke, Gaida. Baik, Prof. Menurut saya, konsumen itu adalah tujuan bisnis paling utama yang nomor 1 harus diutamakan. Oke, yang harus diutamakan. Boleh, ya. Oke. Aulia Kital. Baik, Prof. Menurut saya konsumen itu merupakan individu yang punya value yang sama terhadap barang yang ingin dibeli, Prof. Ulangi apa? Individu yang mempunyai value yang sama terhadap barang yang ingin dibeli, Prof. Mempunyai value yang sama untuk barang Terhadap. dibeli. Oke, boleh lah. Oke, ya. Tulis jawabannya di situ ya. Ismail. Ya, baik Prof. Bagi saya, konsumen adalah sumber ide produk. Oke, sumber ide produk. Bagus. Oke, ya. Anis, ya. Tuliskan jawabannya ya di chat. Anis, apa? Ya, Prof. Menurut saya, konsumen itu seseorang yang harus dipuaskan oleh produsen, Prof. Oke, harus dipuaskan. Ya, bagus. Oke, terus berikutnya Ismail Fahri udah belum tadi ya? Julfirkar. Udah, Prof. Saya sumber ide Julfirkar produk sekarang. tadi. Pemburu diskon, Prof. High quality. Kenapa? Pemburu diskon high quality. Pemburu diskon high quality. Oke, bagus. Udah semua ya? Oke, coba balik lagi sekarang. Octavian, udah ketemu belum? Yang Nyanyi aja, Prof. Nyanyi aja. Konsumen itu adalah orang yang mengalokasikan dananya untuk kebutuhan ukhrawi dan duniawi, Prof. Masya Allah. Oke, bolehlah ya. Oke. Sekarang coba Prira, coba yang berbeda. Menurut saya konsumen itu komunitas, Pak, yang memiliki power untuk semakin mengoptimalkan pemasaran dan ekonomi. Oke. Ya, oke, bolehlah ya. Ini tadi saya pertanyaannya simple ya. Kalau terpikir oleh Anda yang namanya konsumen, coba saya ingin ini nih ya, Anda berpikir cepat nih. Ya, saya sengaja nih memberikan ini dulu. Udah semuanya ya? Udah semua ya? Ya. Oke, coba saya ulangi lagi ya. Bikin 2 atau 3 kata saja ya, tuliskan 2-3 kata. Kalau mendengar kata konsumen, apa yang terpikir oleh Anda? Refleksikan Anda sebagai konsumen, apa yang Anda lakukan? Coba sekarang di chat semuanya nuliskan berbarengan. Kalau terpikir oleh konsumen, kalau mendengar kata pelanggan atau konsumen, apa yang terpikir? Coba, ayo. Maksimal 3 kata saja. Ayo, coba. Tuliskan lagi. Oke. Oke. Diskon murah, oke. Memiliki hak dan perlindungan, ya bagus. Apalagi? Pembelian, penggunaan, oke. Ya, kalau mendengar kata konsumen, puas atau tidak puas, oke. Oke. Mau dilayani, diprioritaskan, oke. Oke, setia, oke, bagus. Apalagi? Nah, ya. Itu loyalitas, oke ya, loyal, oke bagus. Nah itu maksud saya ya. Jadi ini menggambarkan pertanyaan saya singkat ya, tapi harus mikir nih ya, harus mikir. Kan kalau Anda mendengar kata konsumen, oh pasti konsumen suka nawar, ya. Apalagi, oh konsumen kalau kecewa dia ngomong ke orang lain, nah ya kan. Hal-hal yang sehari-hari Anda lakukan sebagai
pelanggan atau konsumen ya. Oke ya. Nah, itu pertanyaan pertama ya. Oke, sekarang apa bedanya konsumen dengan pelanggan? Oke, tulis di chat. Oke, atau siapa yang ingin bicara? Ageng dulu. Baik, Prof. Kalau konsumen orang yang menggunakan, kalau pelanggan itu yang sudah menggunakan berulang kali sehingga menerima kepuasan tersendiri, Prof. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan? Ayo, silakan. Apa bedanya? Atau sekarang, apa bedanya dan kesamaannya antara konsumen dengan pelanggan? Ayo, nggak ada benar, nggak ada salah sekarang. Gaida, apa? Baik, Prof. Menurut saya untuk perbedaannya sama seperti Mas Ageng tadi. Ya. Kalau konsumen itu semua yang mengonsumsi produk kita, kalau pelanggan itu yang sudah mungkin lebih dari 1 kali. Persamaannya itu yaitu sama-sama menggunakan produk atau barang jasa yang kita tawarkan. Oke, bagus. Coba satu orang lagi. Ayo. Siapa yang ingin menambahkan? Silakan. Apa kesamaannya konsumen dengan pelanggan? Mungkin Pak perbedaannya kayak Pak, kalau konsumen tuh belum tentu jadi pelanggan Pak. Kalau yang pelanggan udah tentu konsumen gitu. Oke, ya bagus. Kita berikan applause semuanya ya. Oke, jadi dari jawaban-jawaban yang sudah Anda berikan ya, nah, nilainya nih 80 ya. Jadi Anda lulus mata kuliah ini ya. Jadi kita tidak akan ada kuliah lagi ya, langsung ujian akhir aja ya. Gimana, setuju nggak? Ya, udah lulus semua ini soalnya nih ya. Saya nggak perlu lagi menggarami air laut nih ya. Oke ya, bagus semuanya. Nah itu ya, ini menggambarkan sesi singkat 20 menit dari saya itu menggambarkan itulah yang terjadi di dunia persaingan ya. Jadi kalau Anda jadi entrepreneur, Anda menawarkan sesuatu yang sama ditinggalkan oleh orang lain karena Anda udah ketinggalan. Nah, makanya tadi kenapa saya di awal minta Anda menjawab dengan jawaban yang berbeda. Nah, tapi maksudnya sama. Nah, sama juga konsumen kebutuhannya sama. Nah, tapi Anda memberikan produk yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Sehingga konsumen melihat hal yang berbeda, tapi tujuannya sama. Nah, itu maksud saya ya. Jadi ini merefleksikan kehidupan sehari-hari ini. Kalau Anda sama saja dengan orang lain, nah Anda tidak istimewa di mata orang lain. Nah, jadi ketika Anda nanti menjadi berbisnis, apa nih sesuatu yang berbeda, tetapi memenuhi kebutuhan yang sama. Nah, itu ya. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan sekarang sebelum saya lanjutkan berikutnya. Silakan. Izin saya, Dok. Ya, silakan. Ya, mengenai tadi sebenarnya sangat menarik kalimat mengisi kebutuhan yang sama dengan cara dengan inovasi-inovasi lainnya mungkin ya. Ya. Bahasa lainnya. Nah, mengenai itu apa saja mungkin yang menjadi kriteria-kriteria sehingga bisa bersaing gitu, Prof, dengan produk yang sudah ada sebelumnya. Ya, oke. Ini pertanyaannya susah nih, Pak Hri. Kamu ngasih pertanyaan yang susah, saya nggak bisa ngejawab nih ya. Oke, inilah gambaran dari mahasiswa PSIM yang keren ya, kritis. Oke, siapa yang bisa membantu menjawab membantu menjawabkan pertanyaannya Mas Fahri nih? Siapa? Ya, oke, pertanyaannya bagus sekali. Halo, silakan. Oke, siapa yang ingin membantu menjawabkan? Monggo, silakan. Kita diskusi nih. Mas Ridwan, Prof, pembisnis. Nah, mana Mas Ridwan nih? Ya, ini pembisnis kita nih. Ayo, Mas Ridwan. Nah, ini suaranya bermasalah nih, Mas Ridwan. Mungkin di dulu soundnya di setting, hanya masalah setting aja kayaknya itu. Input and outputnya.
Ayo, Mas Ridwan, boleh pengalamannya diceritakan. Ini settingnya kelihatannya nih. Ya, ya. Oke, Mas. Oke, yang lain ingin menambahkan? Sedikit menambahkan, Prof, boleh? Ya, silakan, boleh, Octavian. Oke, gini, Prof. Kan kalau misal sebagai seorang pedagang itu tentunya banyak sekali persaingan dan harus berbeda tentunya dengan pesaing-pesaing yang lain. Saya kasih contoh gini, Prof. Di sekitaran rumah saya tuh ada satu tempat jual nasi Padang, dia tuh rame, Prof. Nah, terus di depan tempat dia jual nasi Padang tuh ditulis, Prof. 2,5% sampai 5% penghasilan diberikan kepada yatim duafa. Oke. Orang-orang di sekitar situ tuh banyak belanja di situ, Prof. Terus ada warung di sebelahnya, ada tagline belanja dari Muslim untuk Muslim gitu, Prof. Oke. Nah, apalagi setelah 212 kemarin, Prof, itu tambah rame banget, Prof, di toko itu, Prof. Oke. Nah, menarik tuh ya. Bagus, itu salah satu contoh yang menarik ya. Apa namanya? Konkret. Ya, jadi Mas Ismail ya. Tahu oke, apa kebutuhan konsumen yang sama itu? Apa? Kebutuhan konsumen yang sama dimanapun mereka berada, pokoknya yang namanya konsumen manusia butuhnya apa yang sama? Apa contohnya? Bahan makanan pokok. Makan ya, oke ya, kebutuhan dasar ya, kebutuhan fisiologis untuk mempertahankan apa? Mempertahankan hidup. Oke. Nah, produk yang dikonsumsi bisa berbeda. Nah, ya, produk yang dikonsumsi apa? Bisa berbeda. Nah, ini ya. Nah, disitulah kreativitas. Ya, kreativitas yang harus muncul. Oke, saya berikan contoh nih ya. Ini bisnisnya menantu saya. Yang dia bisnis itu muncul pada saat pandemi ini. Dengan memasuki persaingan yang sangat tinggi. Nah, ini persaingannya sangat tinggi ya. Oke ya. Dan yang dijual sesuatu yang tidak jauh berbeda sebetulnya. Nah, ini Instagramnya ya. Salad buah susu Bogor ya. Nah, ini kebutuhan apa? Kebutuhan pokok kan? Tapi mungkin bukan kebutuhan pokok. Ya, ini karena ini bukan makanan pokok. Ya, ini semacam apa ya? Snack buah-buahan. Nah, dia berhasil meng-create produk ini dan berhasil menggrab konsumen. Nah, ternyata ada yang kita sebut dengan diferensiasi. Nah, ya, diferensiasi yang dia berikan ke konsumen. Dan ternyata walaupun di Bogor ini berhasil menggait orang Jakarta. Jadi setiap minggu ada tim yang datang ke Jakarta, berada di sebuah mall, mendeliver ini melalui Grab maupun Gojek. Ya. Nah, yang dijual sebetulnya sama kan, buah-buahan. Nah, ini tadi ya. Yang dijual sebenarnya tidak berbeda. Yang dijual adalah buah-buahan yang biasa banyak dimakan. Nah, tapi bagaimana kreativitas dia membuat sesuatu produk yang berbeda, tetapi untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Ya, dengan strategi-strategi menggunakan sosial media. Ya. Nah, ini yang dituntut oleh kita, ya. Jadi bagaimana dengan memahami konsumen, ya, Anda bisa memenuhi kebutuhan yang sama, tapi dengan sentuhan yang berbeda. Nah, ini, ya, salah satu contoh konkret, ya, di mana persaingan di usaha kecil makanan yang sangat tinggi, nah dia berhasil masuk menciptakan pasar dan berhasil membuat permintaan, ya.
Nah, silakan kalau mau mencoba ya. Ini bukan kampanye ya. Oke, nah ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh bahwa memang entrepreneur itu dituntut. Nah, sekarang mata kuliah kita itu dasarnya memahami perilaku pelanggan adalah perilaku konsumen. Nah, setelah memahami perilaku konsumen, maka diarahkan konsumen menjadi pelanggan. Oke, baik ya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kenapa teori yang kita gunakan sebetulnya adalah teori mengenai konsumen, ya, yang nanti akan melandasi dia sebagai pelanggan. Oke, baik. Saya